Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS tentang analogi kata ya. Nah, maksud saya bacakan soalnya: kakak tua merpati, A anjing herder, B gurame kakap, C gajah semut, D singa naga, E elang kupu-kupu. Oke, kakak tua dan merpati itu sama-sama merupakan kelompok burung gitu kan, atau jenis burung gitu. Jenis burung. Maka kita harus cari sama-sama jenis burung gitu. Coba kalau yang A anjing, herder. Anjing itu kan hewan ya kan? Herder itu jenisnya. Berarti yang A ini salah. Yang B gurame, kakap. Benar ya? Gurame itu kan ikan, jenis ikan. Kakap juga jenis ikan. Jadi harusnya pilihannya yang B ya. Oke, kalau pas tes sudah. Kalau ketemu jawaban langsung jawab ya. Coba kalau yang C ini, gajah semut enggak ya, kurang tepat. Singa naga enggak. Elang kupu-kupu kurang tepat ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Belajar pandai. Pilihannya A cetak kertas, B berpikir arif, C potret kamera, D litografi batu, E cetak tinta. Oke. Ini cara bacanya bisa aja kan, agar pandai, bisa aja seperti ini kalimatnya, agar pandai harus belajar gitu. Atau bisa juga kita harus belajar supaya pandai. Jadi kalimatnya gini, harus, apa yang harus dilakukan supaya titik-titik gitu ya. Atau gini, atau bisa juga gini, agar titik-titik harus harus titik-titik gitu ya. Bisa aja kalimatnya kita harus belajar supaya pandai, agar titik-titik harus, agar belajar agar pandai gitu kan, agar pandai harus belajar. Kalau dibalik ya, coba kan belajar itu kan yang harus dilakukan, pandai itu tujuannya gitu. Jadi yang harus dilakukan dan supayanya, berarti yang ini ya lebih aktifnya gitu. Coba kalau harus cetak kertas, enggak ya. Coba harus berpikir supaya arif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu istilah kata arif, arif itu artinya jadi orang yang bijak gitu kan. Jadi orang yang bijak, atau persamaannya, persamaan dari arif itu adalah bisa juga dikatakan sebagai bijak sana ya. Nah, oke, jadi harusnya pilihannya yang B ya. Gitu, berpikir arif gitu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Kampung sawah. A. Kampus perpustakaan. B. Kota gedung. C. Sawah padi. D. Bumbu dapur. E. Research polisi. Oke. Kampung atau sawah, clue-nya di sini adalah menggambarkan kata pemandangan gitu ya. Gitu. Jadi untuk menjawab soal ini yang harus kalian pahami itu titik-titik kampung biasanya, atau bisa juga dibalik gitu, boleh gitu kan. Sawah biasanya dijumpai gitu kan, biasanya dijumpai di gitu kan, dijumpai di, nah kayak gini ya gitu. Jadi ini menggambarkan pemandangan gitu kan, gitu. Coba sawah biasanya dijumpai di kampung. Kalau kita cocokkan dengan pilihannya A ini, perpustakaan kita harus balik ya. Perpustakaan biasanya dijumpai di kampus. Tidak selalu ya, tidak selalu perpustakaan itu dijumpai di kampus gitu. Bisa juga di sekolah gitu kan. Berarti yang A ini kurang tepat. Coba gedung
biasanya dijumpai di kota. Masuk ya yang B ini. Gitu. Gedung biasanya dijumpai di kota. Tapi kita cek dulu. Padi biasanya dijumpai di sawah. Ada kemungkinan benar juga ini ya. Ini menarik gitu soal ini. Benar juga gitu. Dapur biasanya dijumpai di bubur, enggak ya? Polisi biasanya dijumpai di research, enggak. Nah, coba antara yang B dan C. Coba lihat. Kampung ini kan menggambarkan suatu tempat gitu kan? Suatu tempat gitu, kampung ini. Nah, berarti harusnya jawaban yang tepat itu yang B ya. Gitu. Kota biasanya gedung biasanya dijumpai di kota gitu ya. Atau bisa juga kayak gini. Di perkampungan biasanya ada sawah gitu. Di titik-titik biasanya terdapat gitu. Di kampung biasanya terdapat sawah gitu. Coba kalau yang B ini di kota biasanya terdapat gedung gitu ya. Bener ya. Jadi harusnya pilihan yang tepat adalah yang B. Janji, bukti. Pilihannya A. Ucapan, tindakan. B. Maling, penjara. C. Materi, soal. D. Harta, kendaraan. E. Tuhan, Tuhan. Oke. Janji harus disertai dengan bukti gitu ya. Jadi kalimatnya gini. Janji atau bla 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 titik-titik harus disertai dengan titik-titik. Nah, gini ya. Clue dari soalnya. Janji harus disertai dengan bukti. Coba yang A. Ucapan harus disertai dengan tindakan. Benar ya. Ucapan harus disertai dengan tindakan. Berarti jawabannya yang A ya. Coba kalau yang B ini maling harus disertai dengan penjara. Enggak ya. Maling itu tempatnya di penjara gitu ya. Coba yang C. Materi harus disertai dengan soal. Kebalik ya. Harusnya gini. Harusnya soal harus disertai dengan materi gitu. Bisa aja kalau dibalik gitu ya. Harta harus disertai dengan kendaraan. Enggak ya. Tuhan, Tuhan. Enggak ya, apalagi ini gitu ya. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. Sungai, jembatan. A. Marka, jalan. B. Rintangan, godaan. C. Janji, tepati. D. Kayu, terbakar. E. Masalah, jalan keluar. Oke. Ini kalimatnya bisa aja di atas sungai ada jembatan gitu ya. Tapi yang kita harus cari lagi, coba kalau di atas marka ada jalan, enggak ya? Di atas marka ada jalan. Kalau bacanya di atas sungai ada jembatan. Kalau misalkan di atas marka ada jalan, enggak ya? Marka itu bersanding, bertempel gitu ya. Kurang tepat gitu. Berarti bacanya gini. Kalau mau melewati sungai harus melalui jembatan gitu. Jadi kalau mau lewat titik-titik harus melalui titik-titik gitu ya. Kalau mau melewati gitu kan atau melewati titik-titik ini harus melalui titik-titik gitu ya. Coba kalau mau melewati marka maka harus melewati jalan. Enggak ya. Kalau mau melewati rintangan harus melalui godaan, enggak ya? Coba. Janji tepati, enggak ya? Kayu terbakar. Apalagi ini enggak berkaitan. Coba. Kalau mau melewati masalah harus
ada jalan keluar. Bener juga ya, berarti gini kalimatnya. Kalimatnya gini, bukan harus melalui, harus ada gitu kan. Harus ada titik-titik gitu ya. Berarti jawabannya yang ini ya, yang ada yang relevan gitu. Kalau mau melewati masalah harus ada jalan keluarnya gitu ya. Gitu. Kalau mau melewati sungai harus ada jembatan. Sehingga pilihannya harusnya yang E ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E. Matahari terang. A. Mendidih air. B. Membeku dingin. C. Lampu sinar. D. Air hujan. E. Api panas. Oke. Matahari dapat menjadikannya terang gitu ya. Jadi matahari dapat menjadikan titik gitu ya. Matahari dapat menjadikannya ya maksudnya nih ya. Gitu. Coba mendidih dapat menjadikannya air, enggak ya? Kalau maksudnya gini, air dipanaskan akan mendidih, berarti yang A ini salah. Membeku dingin, enggak ya? Kurang tepat gitu. Membeku dapat menjadikannya dingin gitu ya. Tapi karena dingin, enggak ya? Justru membeku itu karena terlalu dingin gitu ya. Lampu dapat menjadikannya sinar, bisa ya. Tapi kita cek dulu, air dapat menjadikannya hujan, enggak ya? Air itu tidak selalu dengan air hujan saja ya. Yang B ini salah. Api dapat menjadikannya panas. Kira-kira yang mana nih? Apa antara lampu dapat menjadikannya sinar? Coba. Bisa aja kalimat analoginya seperti ini. Terang itu disebabkan karena adanya matahari gitu kan. Terang disebabkan oleh matahari gitu. Coba kalau yang E ini. Panas disebabkan oleh api yang sama-sama matahari dengan api itu kan sama-sama berwarna kuning-kuningan gitu ya. Gitu. Jadi ada penyerupaan gitu ya. Ada kesesuaian dengan warna gitu. Matahari itu kan warnanya kuning, sama-sama kuning, sedangkan api sebagai kuning. Kalau beda kalau lampu. Kalau lampu itu kan ciptaan orang gitu kan. Ciptaan berasal dari elektronik gitu. Sementara api itu kan ciptaan alam gitu kan. Api dan matahari dengan ciptaan alam. Jadi pilihannya harusnya yang E ya. Api dapat menjadikannya panas. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E ya. Harusnya. Sarung tangan, petinju, mikroskop, titik-titik. A. Analis, B. Dokter, C. Oftalmolog, D. Bakteriolog, E. Apoteker. Oke, ini silakan teman-teman dicoba ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Matahari, titik-titik, bumi, titik-titik, bagaimanakah hubungannya? Coba. Kalimatnya gini. Matahari bumi dikelilingi oleh matahari. Berarti yang mana nih yang serupa katanya, jadi sesuatu dikelilingi oleh gitu ya. Coba gravitasi dikelilingi, bumi dikelilingi oleh gravitasi. Enggak ya. Yang tepat. Bumi dikelilingi oleh bulan, bener ya. Berarti pilihannya harusnya yang B gitu ya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Harusnya.
Koran, makalah, buletin. A. Restoran, hotel losmen. B. Cat, kuas lukisan. C. Sandal, sepatu kaos. D. Air, roti, singkong. E. Bus, kereta api, delman. Oke. Koran, makalah, buletin. Ini merupakan ketiga itu merupakan salah satu kelompok media massa gitu kan. Media massa. Nah, artinya kita harus cari lagi kelima pilihan jawaban ini yang sesuai dengan pengelompokan kata gitu. Jadi ini pengelompokan istilahnya, clue-nya gitu kan. Pengelompokan gitu ya. Coba restoran, hotel, losmen. Restoran ini tempat rumah makan, hotel ini sama-sama tempat berbentuk bangunan gitu ya, tapi beda gitu. Restoran dan hotel tidak. Hotel memang di hotel itu memang ada restorannya gitu ya, sedangkan losmen beda ya. Berarti ini yang A ini kurang tepat. Cat, kuas, lukisan, bukan ya. Tidak satu paket. Coba sandal, sepatu, kaos. Ini merupakan kata benda. Coba air, roti, singkong. Enggak ya, air bukan enggak satu kelompok dengan roti gitu. Kalau sandal, sepatu ini kan sama-sama benda yang digunakan di kaki. Tapi kalau kaos kan banyak ya kan. Ada kaos sangsang, kaos lain dan sebagainya gitu kan. Berarti yang C ini kurang tepat. Yang D kurang tepat. Nah, yang ini ya yang benar ya. Bus, kereta api, delman ini merupakan sama-sama kelompok kendaraan umum ya. Sama-sama satu kelompok kendaraan umum. Sehingga pilihannya harusnya yang E. Oke, yang E. Lampu, gelap, makanan, titik-titik. A. Lapar. B. Mulas. C. Gizi. D. Penuh. E. Kenyang. Tanpa lampu, maka gelap gitu. Jadi ini kalimatnya. Tanpa titik, maka titik. Nah, sekarang kalau tanpa makanan, maka lapar ya. Benar, berarti jawaban yang A ini benar. Kalau tanpa makanan, mules, enggak ya. Mules itu biasanya terjadi kalau kita makanan yang kurang sehat gitu ya. Makanan tanpa gizi enggak ya. Penuh enggak, kenyang enggak. Jadi harusnya pilihannya yang A. Oke, yang A. Penghormatan, jasa, insentif. Pilihannya A. Piagam. B. Pensiun. C. Hadiah. D. Prestasi. E. Lembur. Silakan kira-kira jawabannya apa ya. Dan ditulis di kolom komentar. Oke. Sekian dulu videonya. Dan jangan lupa kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channelnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rizky ST yang ngajar. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.